Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Komala Sapitri dengan NIM R04200035. Di sini saya akan melakukan responsi tentang penjahitan luka. Langkah pertama adalah menyapa pasien dan memperkenalkan diri bidan. Selamat siang, Bu. Perkenalkan, saya Bidan Komala yang bertugas pada hari ini ya, Bu. Menjelaskan kepada klien mengenai prosedur yang akan dilakukan. Baik, Bu, pada kali ini Ibu akan dilakukan penjahitan luka ya, Bu. Nah, di mana penjahitan luka ini memiliki 3 fungsi. Di antaranya itu untuk menghindari ibu dari infeksi, kemudian untuk membantu proses penyembuhan agar lebih cepat, kemudian selanjutnya adalah untuk memberikan kosmetik. Nah, maksud dari kosmetik ini adalah apabila seseorang yang tidak dilakukan penjahitan dengan luka yang cukup dalam, maka nantinya akan menimbulkan bekas-bekas luka yang tidak estetik atau tidak indah. Oleh karena itu, seorang dengan luka yang cukup dalam perlu dilakukan penjahitan untuk memberikan kosmetik atau keindahan pada bekas lukanya. Seperti itu ya, Bu. Menyiapkan alat dan bahan yang akan digunakan. Perlak, bak instrumen. Yang pertama ada sarung tangan bersih dan pinset. Kemudian bak instrumen yang kedua ada duk steril, nail fooder, pinset, dan gunting benang. Kemudian bengkok atau nerbekan, lidokain, larutan garam fisiologis atau NaCl yang berfungsi untuk membersihkan luka. Kemudian kom kecil yang berisi kasa. Selanjutnya ada kom kecil yang kosong. Kemudian sediakan sarung tangan steril. Selanjutnya kasa. Kemudian benang dan jarum. Kemudian spet 3 cc. Sini saya menggunakan yang 10 cc, tapi kita umpamakan menggunakan 3 cc. Kemudian lomatul dan hipafix yang berfungsi untuk membantu menutup luka. Kemudian sediakan juga tempat sampah. Sini ada tempat sampah basah, tempat sampah benda tajam, dan bak larutan klorin. Kemudian saya juga menyediakan set sebagai media jahit dan juga alat pendokumentasian. Mencuci tangan menggunakan sabun di air mengalir, kemudian dikeringkan. Selanjutnya, menuangkan larutan NaCl ke dalam kom kecil yang kosong tadi. Selanjutnya adalah menggunakan sarung tangan bersih. Memasukkan lidokain ke dalam sprit 3 cc. Selanjutnya, memasang perlak di bawah luka pasien. Permisi ya, Bu, saya pasang perlaknya dulu. Selanjutnya adalah membersihkan area luka dengan menggunakan kasa yang telah diberikan larutan NaCl tadi.
sambil kita lihat seberapa dalam luka yang diderita oleh pasien. Sampah ini kita buang ke bengkok. Apabila luka masih kotor, kita lakukan hal yang sama. Kemudian setelah luka bersih, saya menggunakan luka yang ini, teman-teman. Kemudian setelah luka kering, sampaikan kepada pasien bahwa pasien akan dilakukan anestesi. Baik Bu, sebelum dilakukan penjahitan luka, akan saya berikan anestesi ya Bu. Hal ini bertujuan untuk mengurangi rasa sakit atau rasa nyeri saat nanti penjahitan luka ya Bu. Oke. Memberikan anestesi kepada pasien sesuai dengan kedalaman luka yang dialami oleh pasien. Baik Bu, selanjutnya akan saya lakukan anestesi ya Bu. Nanti Ibu silakan tarik napas ya Bu. Baik Bu, silakan tarik napas Bu. Lakukan aspirasi. Apabila tidak ada darah, baru kita dorong speednya. Lakukan pada sisi satunya. Tarik nafas Bu. Lakukan aspirasi. Jika tidak ada darah, kita lanjutkan. Selanjutnya adalah mengecek kembali pengaruh anestesi pada luka. Jadi setelah tadi dilakukan anestesi pada luka, kita tunggu sebentar. Setelah itu kita lakukan pengecekan. Baik, Ibu. Apakah terasa sakit, Bu? Tidak ya, Bu ya. Berarti bereaksi baik. Selanjutnya adalah melepas sarung tangan bersih. Memasang sarung tangan steril. Selanjutnya, memasang duk steril. Permisi ya, Bu. Melakukan penjahitan dengan teknik single interrupted. Tadi saat dilakukan penjahitan, pastikan jaraknya 0,5 hingga 1 cm antara jahitan. Ya.
Saya anggap lukanya segini. Oke. Kemudian menutup luka dengan primary dressing atau lamatel sesuai dengan luas luka. Oke, kemudian menutup luka dengan kasa dan plester. Kemudian, setelah ini adalah kita mengangkat duk steril. Selanjutnya adalah membersihkan alat dan bahan yang telah digunakan. Permisi ya Bu, sebelumnya saya izin mengangkat perlaket terlebih dahulu ya Bu. Membuka peralatan atau sarung tangan steril yang telah digunakan. Mencuci tangan di air mengalir, lalu dikeringkan. Pastikan lakukan prinsip mencuci tangan, yaitu tidak ada perhiasan ataupun gelang dan lain sebagainya di tangan. Dan baju dikataskan. Pada saat mencuci tangan di awal juga lakukan seperti hal ini. Kemudian dikeringkan. Selanjutnya adalah memberitahu kepada pasien bahwa tindakan penjahitan luka telah dilakukan. Baik Bu, alhamdulillah penjahitan luka ini telah dilakukan. Semoga dengan penjahitan ini luka Ibu bisa segera pulih ya Bu ya. Selanjutnya adalah mendokumentasikan hasil tindakan. Nah, biasanya pendokumentasian ini dilakukan yang berisi keterangan atau waktu, nama pasien, tindakan yang dilakukan, kemudian hasil dari tindakan yang dilakukan, tanda tangan, dan nama terang dari petugas kesehatan. Atau selanjutnya adalah melakukan tindakan secara sistematis atau berurutan. Memberikan perhatian terhadap respon pasien. Baik Bu, apa yang Ibu rasakan Bu? Apakah Ibu merasakan nyeri? Oh, alhamdulillah tidak ya Bu ya. Oke Bu, baik. Melaksanakan tindakan dengan percaya diri. Sekian responsi saya mengenai penjahitan luka. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.